Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, terserah kapanpun itu kalian menontonnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrar Fadila dengan NIM 20109122100006 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan tahun 2020. Di video kali ini, saya akan menyampaikan tentang visi, misi, dan tujuan dari ULM atau Universitas Lambung Mangkurat, FKULM atau Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dan PSKM FKULM atau Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, serta 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Visi dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Kemudian, misi dari Universitas Lambung Mangkurat ialah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ipteks atau ilmu pengetahuan dan teknologi seni yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, yang artinya tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintahan pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kemudian, tujuan Universitas Lambung Mangkurat sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seni atau ipteks yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi, menjadikan fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Kemudian, untuk mewujudkan visi sebagaimana yang tadi saya sebutkan, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat memiliki misi sebagai berikut. 1. Memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan,
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kemudian, tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat ialah sebagai berikut. 1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. 2. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten dan terarah, sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. 4. Terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. 5. Terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Yang ketiga, visi, misi, dan tujuan dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat memiliki visi, yaitu menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Kemudian, misi dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. 2. Menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 4. Membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Kemudian, tujuan dari program studi kesehatan masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. A. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. B. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoritik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. C. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. D. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegritas dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum
sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk A. Melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional. B. Mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. C. Bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, yaitu alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmu dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. D. Memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. E. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. F. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Delapan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana lulusan kesehatan masyarakat ialah 1. Kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa atau analysis and assessment, seperti mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, membuat inference yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif, mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan risiko dan keuntungan, kemudian menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan atau policy development and program planning, seperti mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, membahasakan implikasi kesehatan, fisikal, administrasi, legal, sosial, dan politik, menyatakan feasibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan, menggunakan teknik terbaru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan, memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan, serta mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan komunikasi atau communication skill, seperti melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, meminta input dari individu dan organisasi, melakukan advokasi untuk program dan sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk memformulasikan isu kesehatan masyarakat secara spesifik, menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, serta mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat secara profesional. Yang keempat, kemampuan untuk memahami budaya lokal atau cultural kompetensi atau local wisdom, yaitu menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya, memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya atau keragaman sikap, kemudian memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam sikap. Yang kelima, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat
atau community dimension of practice, seperti menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, serta menginformasikan kebijakan program dan sumber daya kepada masyarakat. Yang keenam, memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau basic public health science, seperti mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi dasar, kemudian mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat. Yang ketujuh, kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana atau financial planning and management, yaitu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, serta melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Yang kedelapan, kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem atau leadership and system thinking atau total system, yaitu menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, serta mengaplikasikan teori dari struktur organisasi terhadap praktek profesional. Lulusan sarjana kesehatan masyarakat juga diharapkan memiliki kualifikasi miracle, yaitu yang pertama M, manager, yang berarti lulusan kesehatan masyarakat mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua I, inovator, yang berarti lulusan kesehatan masyarakat mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Kemudian yang ketiga R, atau researcher, yang berarti lulusan kesehatan masyarakat mampu memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat, A, apprenticer, yang berarti lulusan kesehatan masyarakat harus profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, C, komunitarian, yang berarti lulusan kesehatan masyarakat mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam, L, leader, yang berarti lulusan kesehatan masyarakat dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketujuh, E, edukator, yang berarti lulusan kesehatan masyarakat mampu mendidik semua orang untuk hidup secara sehat. Demikian video penjelasan saya tentang visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, serta 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.